Masuk, like, share, komen, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Kita masuk ke video, apa itu binatang atau hewan? Tentu kita semua tahu bahwa hewan atau binatang atau satwa adalah organisme atau makhluk hidup yang mempunyai sel atau banyak sel yang membentuk kerajaan biologi animalia. The last monitor atau biawak renda tentu kita tahu tentangnya. A. Biawak renda atau Varanus varius yang juga dikenal sebagai biawak pohon, adalah anggota keluarga biawak yang berasal dari Australia Timur. Biawak ini berukuran besar dan dapat mencapai panjang total 2 meter dan berat 14 kg. Biawak renda dianggap sebagai spesies yang paling tidak perlu dikhawatirkan menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam. B. Biawak pohon adalah biawak terbesar kedua di Australia setelah perenti, dan dapat mencapai panjang total 2 meter atau panjang moncong ventilasi 76,5 cm dan beratnya mencapai 30 pon. Sang jantan mencapai kematangan seksual ketika memiliki SVL 41,5 cm. Sedangkan sang betina umumnya lebih kecil daripada jantan dengan SVL maksimum 57,5 cm. Dan menjadi dewasa secara seksual pada SVL 38,5 cm. Sedangkan ekornya panjang dan ramping dan sekitar 1,5 kali panjang kepala dan tubuh. Lalu ekornya berbentuk silinder di pangkalnya, tetapi menjadi terkompresi secara lateral ke arah ujungnya. Secara historis, biawak ini digambarkan tumbuh hingga sepanjang 8 kaki. Terlepas dari keakuratan laporan, maka biawak renda berukuran seperti itu kemungkinan besar sudah tidak ada lagi. C. Biawak pohon ditemukan dalam dua bentuk. Bentuk utamanya berwarna abu-abu gelap hingga hitam kebiruan kusam, dengan banyak bintik berwarna krem yang tersebar. Kepalanya berwarna hitam dan moncongnya ditandai dengan garis-garis hitam dan kuning yang menonjol di bawah dagu dan leher. Ekornya memiliki garis-garis hitam dan krem yang sempit, yang menyempit dan melebar ke arah ujung ekor. Kadal muda memiliki garis-garis yang lebih jelas dan menonjol, dengan 5 garis hitam sempit di leher dan 8 garis di badan. Jenis lainnya, yang dikenal sebagai bentuk bell biasanya ditemukan di 1. Sebelah barat Great Dividing Range dari Woodgate, 2. Eightfold, 3. Mitchell di Queensland hingga Bourke, 4. Maxfield, 5. Port Macquarie di New South Wales. Lalu spesies ini juga telah dilaporkan ditemukan di 1. Hellsfield, 2. Rosewood, 3. Murchison di Victoria, 4. Flinders Ranges di Australia Selatan. Lalu kemudian spesies ini memiliki warna dasar kuning kecoklatan atau kuning, dengan bintik-bintik hitam halus dan pita lebar, berwarna hitam atau coklat tua dari bahu hingga ekor. Bagian atas kepalanya berwarna hitam. D. Biawak pohon terutama aktif dari bulan September hingga Mei, tetapi tidak aktif pada cuaca dingin dan berlindung. 1. Di lubang pohon. 2. Di bawah pohon tumbang. 3. Batu besar. Biawak pohon meskipun ukuran dan masanya besar tapi dia adalah pemanjat yang mahir. Seekor biawak renda terekam memanjat dinding bata, untuk mencari perlindungan saat badai petir. Biawak renda muda bahkan lebih suka tinggal di pohon daripada biawak renda dewasa. Mereka sering menghabiskan sebagian besar kehidupan dewasanya di area yang sama. Satu individu terekam tinggal di pohon yang sama selama bertahun-tahun. Biawak pohon setidaknya di wilayah beriklim sedang, dan musim kawin terjadi di musim panas. Biawak renda jantan bertarung satu sama lain dengan cara bergulat, sambil berdiri dengan kaki belakang pada musim kawin, dan hingga 6 jantan dapat berkumpul di sekitar betina yang reseptif, untuk mencoba merayunya. Perkawinan berlangsung selama beberapa jam. Biawak pohon betina bertelur rata-rata 8 butir di sarang rayap aktif baik di tanah maupun di pohon. Meskipun mereka dapat bertelur hingga 12 butir,
Ketika sarang tersebut langka, maka betina seringkali memperebutkannya atau bertelur di liang dan mungkin di batang kayu berlubang. Adapun telur-telur tersebut melewati musim dingin dan menetas 6-7 bulan kemudian. Adapun bayi-bayi rayap tetap berada di sekitar sarang selama sekitar seminggu atau lebih sebelum meninggalkan daerah tersebut. Lalu kemudian sang betina dapat kembali ke sarang rayap yang sama untuk bertelur lagi. Rayap betina ini berpotensi hidup hingga mencapai usia lebih dari 20 tahun. Biawak pohon sebagian besar adalah pemakan bangkai. Memakan bangkai satwa liar lain yang sudah mati. Mereka terdiri dari 1. Serangga, 2. Reptil, 3. Mamalia kecil, 4. Burung, 5. Dengan telur, 6. Burung muda, 7. Mamalia yang merupakan bagian terbesar dari makanan mereka di musim semi dan awal musim panas. Lalu kemudian biawak renda mencari makanan di tanah. Mundur ke pohon terdekat jika terganggu. Lalu mereka juga mencari makan di daerah yang dihuni oleh orang-orang. Dan merampok kandang ayam untuk unggas dan telur dan mengobrak-abrik kantong sampah rumah tangga yang tidak terlindungi dan tempat sampah di area piknik dan rekreasi. Biawak pohon sering menyerang sarang pengomposan besar milik kalkun semak untuk mencuri telurnya dan sering memperlihatkan luka pada ekornya yang disebabkan oleh kalkun semak jantan yang mematuknya untuk mengusir mereka. Spesies ini terutama individu yang lebih besar. Jumlahnya menurun saat spesies ini berhadapan dengan kodok tebu yang terus maju. Namun, biawak renda berlimpah di beberapa daerah tempat kodok tebu telah menetap selama bertahun-tahun. Biawak pohon berada di dekat puncak rantai makanan. Meskipun kawanan dingo, elang ekor baji dan babi hutan kadang-kadang memangsa mereka, biawak pohon racunnya mirip dengan racun yang dihasilkan oleh ular, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan cedera serius. Biawak pohon dimakan oleh masyarakat Wirajuri. Kearifan lokal menyarankan memakan biawak renda yang turun dari pohon, karena biawak yang makan di tanah rasanya seperti daging busuk. Adapun suku Tarawal memakan telur spesies tersebut, mengumpulkannya di pasir di tepi sungai di Natai dan Wolondili. Lalu sisa-sisa biawak telah ditemukan di tumpukan sampah. Di tempat yang sekarang dikenal sebagai Sydney, biawak renda dibiarkan di penangkaran sebagai hewan peliharaan eksotis. Lalu kemudian suku Wiradjuri adalah sekelompok orang aborigin Australia dari New South Wales bagian tengah, yang disatukan oleh garis keturunan yang sama melalui kekerabatan dan tradisi bersama. Mereka bertahan hidup sebagai pemburu dan nelayan, pengumpul yang terampil dalam kelompok keluarga atau klan, dan banyak yang masih menggunakan pengetahuan tentang teknik berburu dan meramu sebagai bagian dari kehidupan adat mereka. Adapun suku Tarawal dan varian lainnya adalah suku aborigin Australia yang diidentifikasi dengan bahasa Yuin. Secara tradisional, mereka hidup sebagai pemburu dan nelayan, pengumpul dalam kelompok keluarga atau klan dengan ikatan kekerabatan, tersebar di sepanjang wilayah pesisir yang sekarang menjadi cekungan Sydney di New South Wales. Sumber referensi Wikipedia yang dimodifikasi. Sebelum menutup video ini, semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Salam damai. Terima kasih, mampir. Terima kasih, mampir.